Nah, bedanya ada di mana sih yang ori sama yang nggak ori? Nah, ini yang seru nih. Oke, mulai dari fisik, dia kalau yang ori tentu dia ada nomor spare partnya di sini iya, stiker ya. Makanya ketika terjadi kerusakan di kaki-kaki seperti ball joint rusak, kemudian bushing member, karena ini Rexter ini, itu dia duduk di bushing member, Pak. Benar, bushing member. Ketika bushing membernya dia pecah, maka Rexter juga akan ikut goyang bersama member. Sobat Otomotif dan AHpedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHpedia. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHpedia. Apa kabar Pak Taufik? Alhamdulillah. Semangat tetap ya? Semangat, puasa. Tinggal 3 hari lagi Pak, Lebaran, insya Allah. Iya, insya Allah. Gimana Pak? Mas Ardi, ini cerita tentang Rexter Mas. Ya. Nah, apa sih yang sering terjadi di Rexter itu Mas? Kendala dan ciri-ciri Rexter oblak itu seperti apa? Oke, kita untuk membahas Rexter tentunya kita membahas tentang ini Pak ya, sistem kemudi ya. Benar. Sistem kemudi ini kan kalau untuk di mobil-mobil ini memang dia sudah menggunakan beberapa varian. Ada yang masih menggunakan hidrolis, betul. Seperti harus menambahkan minyak power steering ya. Untuk sistem kemudinya, ada yang sudah menggunakan motor. Nah, kebanyakan yang sudah menggunakan motor ini justru di sistem rek bawahnya itu jauh lebih cepat aus. Oh iya? Ya, dikarenakan memang dia tidak ada pelumasan, hanya vaselin aja di bawahnya. Seperti itu. Nah, seperti yang kita sedang temuin saat ini, Pak Taufik, ada customer kita, Nissan X-Trail. Dia tipenya itu T31, 2008 sampai dengan 2012. Itu dia mengalami aus di Rexternya. Tanda-tandanya ketika dia mengalami ini, lewat jalan yang tidak rata, itu di Rexternya seperti ada ketukan. Di setirnya? Di setirnya. Tuk, seperti itu. Jadi pada saat masuk lubang, di setir juga bergetar? Pasti bergetar. Bunyi nggak? Bunyi. Dan itu juga menimbulkan bunyi. Nah, dia diperparah ketika mobil berhenti, kemudian dibelok-belokkan setirnya, itu juga bunyi juga. Itu kalau udah parah tuh? Itu parah. Nah, seperti yang saat ini ada di bawahnya Pak Taufik ini. Oke. Nah, ini kalau untuk Rexter seperti ini, dia sudah menggunakan EPS ya. Jadi kalau dia menggunakan EPS, di bagian bawah ini hanya mechanical-nya saja. Mechanical Rexter saja. Ini yang elektronik bahasanya? Ya, ini EPS. Jadi electronic power steering. Dia sudah menggunakan motor di dalam steering shaft-nya. Jadi ada steer, di bawahnya ada steering shaft. Nah, itu di sana dilengkapi dengan motor dan juga modulnya untuk mengontrol supaya lebih ringan, membantu lebih ringan. Nah, ternyata yang kita temuin di sini, customer ini dia mengeluhkan hal dia oblak steernya, dan kita sudah cek bushing membernya, ternyata sudah dilakukan penggantian sebelumnya. Tapi tentunya untuk Rexter seperti ini dia memiliki usia. Ini kita bisa lihat di sini Pak Taufik pernah dilakukan repair ya di 27 Oktober 2019. Artinya sekarang 2021 ya kurang lebih hampir 2 tahunan. 2 tahun ya. Setelah dilakukan repair. Memang repair hanya bersifat ini ya sebenarnya. Tidak abadi, tapi dia memperlama usia aja sih. Kalau repair itu berarti nggak ada yang diganti Mas? Repair diganti bushingnya. Bushingnya saja ya? Di sini itu ada bushingnya. Nah, ini ada bushingnya. Tapi dikarenakan mobil ini tadi dia kondisinya sudah kemasukan air, sehingga banyak karat di dalamnya. Ya? Karat ini. Kok bisa Mas masuk air? Di atasnya sini sebenarnya ada sealnya Pak. Nah, di atasnya sini tuh ada sealnya di bagian sini. Tapi di sini sealnya itu udah mengalami kerusakan. Nah, ini sealnya. Jadi dia udah nggak rapat. Jadi kalau pas terobos air lah ya? Ya, itu dia masuk di sini. Nah, itu masuknya dari as pinion. Ini as. Jadi asnya masuk dari sini. Ya, masuk sini, kemudian ada sealnya ini. Di sini sudah dinamo ya? Apa? Ya, di sini sudah masuk joint steer. Joint steer. Joint steer, di atasnya joint steer baru steering shaft. Steering shaft. Steering shaft, dan di sana ada motornya. Ada motor ya? Ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita cek seperti ini Pak Taufik. Ternyata dia sudah mengalami keausan. Di sini ya, di pinion. Ini kelihatan perbedaan warna. Bener. Itu hitam ya? Yaitu. Kemudian di sini, di Rexternya, ini dia ada gigi-gigi. Nah, ini ada yang patah. Iya. Ini patah.
Nah, ini yang mengakibatkan dia oblak di pertengahan ketika melewati polisi tidur atau jalan yang tidak rata. Ini dia akan bersinggungan antara pinion dengan reknya. Kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Nah, ketika dia mendapatkan sisi yang patah ini ada sisi yang patah ya, teman-teman. Ketemu dengan bersinggungan dengan sisi yang patah ini, maka dia akan oblak. Kalau sudah seperti ini ya mau nggak mau kita harus tetap ganti. Harus kita ganti. Ya sebenarnya ini berbahaya karena dia mengakibatkan meleset ya Pak, antara putarannya pinion ini dengan rek. Jadi dia bisa meleset, perhitungannya ketika nanti dia kondisi lurus, mau belok bisa aja dia lompat giginya, kayak gitu. Nah kalau sudah seperti ini maka kita harus lakukan penggantian. Penggantiannya ada beberapa ini ya, komponen yang diganti, misalnya gantiannya rek setirnya aja, reknya ini aja, ini bisa diganti, atau diganti dengan komplit sama pinion lengkap sama ini. Komplit dengan pinionnya, dengan long T-rodnya. Nanti akan kita coba unboxing ya Pak. Oke. Untuk penggantiannya. Nah itu ada yang menggunakan original part atau dengan alternatif part. Original partnya 12 juta. 12 juta? Ya. 12000000. Jadi 12 juta. Nolnya 6 ya Pak. Kalau yang ini, yang alternatif rata-rata harga di kisaran antara 2 jutaan sampai dengan 4 juta. Kok bisa jauh banget ya Mas? Ya, kualitas. Kemungkinan kualitas, kemungkinan yang kedua adalah apa ya Pak? Oke, lanjut. Ya intinya itu. Oke. Nah, nanti seperti apa spare part yang baru akan kita ambil, tapi sebelumnya kita harus approval dulu ke pelanggan Pak. Untuk kayak gini kita melakukan approval. Wah, patah kayak gini. Ini mesin tosak dryer. Ada. Oh iya, wes. Ya Pak Taufik, nah ini kita udah mendapatkan persetujuan dari pelanggan. Mantap. Pelanggan pengen pakai yang spare part alternatif aja Mas. Oke. Kemudian customer nanyain berapa lama usianya Mas katanya gitu. Pemakaian apa? Umurnya. Umurnya ya? Ya, kita pernah menggunakan ini, pernah mengganti di 2019. Itu semenjak dari awal-awal pertama dulu buka motor Pak. Motor ya. Itu 2019 itu sampai dengan 2021 ini, ketika kemarin terakhir kembali dia belum mengalami oblak, sehingga bisa dipastikan 2 tahun aman. Oke. Sekarang kita tergantung kondisi jalan juga sih Pak. Kondisi jalannya. Ini kita unboxing ya Pak ya. Ya. Ya ini karena dia di lakban muter sehingga agak terlalu lama kalau harus bukain ya. Kita coba dengan cara yang kasar Pak. Ini lengkap sama ininya Mas ya? Apa? Long T-rod ya, track N ya. Tapi nggak dapat T-rodnya nanti pakai yang lama. Oh, T-rodnya nggak dapat ya? Nggak dapat. Jadi tinggal pasang berarti sama ditambah T-rod ya? Tambah T-rod, kemudian nanti kita finishingnya ada sporing. Oke. Untuk T-rod sendiri harganya berapa Mas? T-rodnya kalau yang original sekitar 700-an satunya. 700 ya? 700.000. Yang alternatif? Alternatif ya 425 satu set. 425 satu set kiri kanan berarti ya. Yang tadi 700 satu. Satu kalau yang original. Kayak seperti ini produk dari mana Mas biasanya? Ini lokal Pak. Lokal ini. Ini lokal ini. Yang penting kalau diperhatikan kayak gini dimensinya. Oh, dimensinya. Dimensinya nanti akan kita bandingkan. Oke. Ya. Oke. Kita akan lakukan tindakan penyamaan, Pak. Antara part ori dengan yang non ori. Oke. Nah, bedanya ada di mana sih yang ori sama yang non ori? Nah, ini yang seru nih.
Oke, mulai dari fisik, dia kalau yang ori tentu dia ada nomor spare partnya di sini iya, stiker ya. Kemudian dia untuk ininya, untuk bodinya itu lebih rapi yang original. Iya benar ya. Dia non ori seperti ada ini apa ya, finishing yang enggak sempurna. Benar. Kemudian ini kalau dipegang tajam sekali ini. Oke. Ini sangat tajam sekali. Lalu kemudian karetnya boot. Ini dia kalau yang original ada semi plastik ya. Oh iya ya. Ini kaku dia. Ini jauh lebih awet dibandingkan yang nggak ori. Kalau yang nggak ori dia hanya karet saja. Nah ini dia potensi sobeknya lebih besar. Oke. Nah karena dia selalu kiri kanan keluar masuk ya, kiri kanan ya. Nah itu. Kemudian kalau dilihat dari sumbu sih semua mirip. Sumbu mirip, rek mirip. Nah nanti tirut yang ini Pak Taufik yang akan kita ambil. Ini kan belum dapat ya. Iya benar. Yang alternatif ini dia belum dapat, sehingga ini harus kita pindahkan ke sini. Kemudian nanti kita sporing ulang. Seperti itu. Intinya ketika kita ingin membandingkan seperti ini, maka kita cek sumbunya. Pas tidak itu ya? Ya, sumbu harus sama. Kemudian ada dudukan flank yang akan mengcover ini. Lalu kemudian di sini ada dudukan juga. Walaupun dia ininya secara lubangnya dia beda. Tapi yang penting porosnya sama. Oke, benar. Kemudian poros sama. Lalu untuk dimensi ini sendiri, rack end semua rata-rata sama ya. Ini sama kok ya? Iya. Yang penting ini Pak, ulirnya ini dia panjang. Karena kan beberapa kita dapati ulir pendek ya. Kalau ulir pendek itu ketika nanti dilakukan penyetelan, dia nggak ngejar di putaran setirnya. Benar. Sehingga ini penting sekali. Iya. Kalau X-Trail dia panjang. Ya seperti itu Pak Taufik. Ini akan kita pasang ke mobil yang ada di belakang kita. Oke, Mas Ardi. Ya. Untuk menjaga keawetan Rextir ini apa sih yang dilakukan? Sebenarnya Rextir ini dia lemah ketika kita melewati jalan nggak rata, karena dia memang mengikuti ini ya, gerakan knuckle ya, knuckle dan juga ball joint. Makanya ketika terjadi kerusakan di kaki-kaki seperti ball joint rusak, kemudian bushing member, karena ini Rextir ini itu dia duduk di bushing member Pak. Benar, bushing member. Ketika bushing membernya dia pecah, maka Rextir juga akan ikut goyang bersama member. Yang terjadi kalau porosnya ini diam, kemudian yang bawah ini dia goyang, maka dia pinionnya akan kalah sehingga timbul kayak gini. Timbul akan menjadi cacat di Rextirnya. Berarti kalau bisa disimpulkan, ini karena terlalu lama untuk memperbaiki bushing member ya. Jadi ketika bushing member, kita harus sering cek kaki-kaki Pak Taufik. Paling enggak 10.000 sekali kita rutin cek visual saja. Mengindikasikan kalau dia bushing membernya itu dia ada retakan saja, maka kita harus siap-siap mengganti bushing member tersebut. Kalau tanpa kita lihat bushing member itu dirasakan bisa nggak? Bisa. Ketika kita melewati polisi tidur itu dia ada seperti bunyi jegluk-gluk kayak gitu ya. Kalau ada bunyi saja, maka kita harus segera bawa ke bengkel spesialis kaki-kaki atau bengkel terpercaya. Mobil yang menggunakan bushing membernya apa aja Mas? Semua Pak. Semua? Kecuali Nissan March. Kalau untuk tipe Nissan ya? Iya, tipe Nissan ya? Untuk tipe Nissan kecuali Nissan March. Jadi kalau kayak Serena, X-Trail itu dia menggunakan kayak gitu, Livina juga seperti itu. Tapi kalau untuk yang model-model X-Trail T30, C24 yang lama gitu ya? Itu nggak pakai ya? Bushing membernya pakai, cuman dia kuat. Badak gitu Pak. Gitu. Itu jarang sekali rusak. Yang sering mengalami kerusakan yang sering kita upload di YouTube kita, yaitu jenis-jenis Livina, kemudian seperti ini X-Trail. Kalau Nissan March dia tidak ada bushingnya, Datsun nggak ada bushingnya. Untuk itu dia racknya itu lebih cepat kena. Karena apa? Kaku dia Pak. Jadi bukan ininya, tapi bushingnya ini yang sering kena. Maka harus segera kalau sudah bunyi, bushingnya harus tetap langsung diganti. Karena nanti efeknya ke Rextir juga. Iya, ke Rextir ya. Rextir dan pinion. Mas, aku pernah ada yang nanya di channel kita. Itu kalau bushing apa namanya yang di sini Mas? Bushing rack ya. Bushing rack. Itu katanya ada yang dari berbahan apa namanya? Teflon dan plastik. Teflon, iya. Nah, kalau Teflon bagaimana? Kalau Teflon nggak apa-apa. Teflon dia nggak apa-apa menggunakan Teflon, hanya saja kalau Teflon lebih keras jatuhnya. Dan biasanya kalau untuk awal-awal dipakai agak seret di ini setirnya. Setirnya agak berat sedikit kaku, tapi itu nggak masalah karena dia Teflon nggak langsung merusak ini ya rack. Karena alternatif apapun bisa dipakai. Katanya Teflon lebih tahan lama Mas? Lebih tahan lama, tapi memang lebih keras. Gitu. Jadi ketika dia belok gitu lebih seret ya. Kalau untuk yang plastik original,
dia ketika dia belok, dia akan ngikutin gerakan reknya. Jadi kembang kempisnya kelihatan. Jadi bisa mengembang mengempis sesuai dengan gerakan ininya. Tapi memang tidak dirancang untuk tahan terus ya Mas? Ya, betul. Memang dirancang untuk. Itu berapa lama Mas? Kalau tergantung kondisi membernya juga Pak. Oh iya tadi ya, pengaruhnya banyak ya? Iya betul, karena dia memang pengaruhnya banyak, yang membuat dia bisa aus itu juga banyak, sehingga rata-rata 4 tahunan untuk kerusakannya. Jadi jalan itu kalau sudah medannya rusak, nggak usah dihantam ya Mas? Iya, pelan-pelan. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Ya gitu Pak Taufik, ada lagi Pak Taufik? Baik, mungkin dari teman-teman perwakilan yang menanyakan. Nah Mas, ini T-rod kan agak sedikit apa namanya, bolong ya? Ya, nah, rusak ini gimana? ya karetnya ya. Ini gimana tuh Mas? Ya, kalau karet rusak ini sebenarnya dia kan T-rod itu di dalamnya tetap bola ya Pak ya? Iya benar. Berupa join, kemudian dia ada vaselinnya. Tentunya untuk karet seperti ini dia harusnya kita ganti. Bisa diganti karetnya saja? Bisa diganti karetnya saja. Tapi itu mencari dengan alternatif part. Kalau yang originalnya tetap harus ganti sama ini ya? Dan sekalipun ini rusak seperti ini sebenarnya masih fungsional. Hanya saja dia mempercepat vaselin ini kering. Keluar ya, kering. Kalau vaselin kering lebih cepat juga dia oblaknya. Gimana sih menentukan ini rusak Mas? Ini Pak, ini kita bisa goyang-goyang. Nah ini. Jadi kalau digoyang gini lentur itu sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah. Yang masalah adalah oblaknya. Naik turun. Ini ketika kita tarik ke arah naik turun, ini dia oblak. Untuk saat ini belum. Ini bagus ya? Ini fleksibel ya. Tapi nggak masalah ya? Nggak apa-apa. Kalau baru memang keras, harus pakai palu. Tapi kalau untuk yang memang udah lama dipakai, dia masih fleksibel seperti ini. Selama dia nggak oblak, nggak ada masalah. Seperti itu. Siap Mas Ardi. Ya, gitu Pak Taufik dan juga Sobat AHPD, semoga bermanfaat. Apabila video ini menyenangkan hati teman-teman, maka segera di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.